Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Nia selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Dani selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Dr. Eka selaku penguji skripsi ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Niputu Kristiana Pratiwi akan mempresentasikan skripsi dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Manajemen Pasien Dokter Gigi di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 merupakan penyakit menular terbaru yang saat ini berkembang pesat di dunia, di mana penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Wabah ini diakibatkan oleh novel coronavirus yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 ini memiliki gejala dengan spektrum yang sangat luas, di mana dimulai dari tanpa gejala. WHO dan PHAEC menyatakan bahwa virus ini telah menyebar dan menjadi pandemi pada 2019 hingga 2020 dan hingga kini 2021. COVID-19 ini telah menjangkit beberapa negara, bahkan seluruh negara di dunia. Berikut merupakan prevalensi dari COVID-19 di dunia, di Indonesia, dan di Bali, di mana khususnya di Kabupaten Badung merupakan tempat penelitian ini dilakukan, berada pada peringkat kedua kasus COVID-19 terbanyak di Bali, di mana dengan prevalensi sebanyak 3.724 kasus COVID-19. Virus corona ini dapat menular melalui beberapa rute, yaitu droplets, kontak tidak langsung, vesel oral, ibu ke anak, dan melalui aerosol. Oleh karena beberapa rute tersebut, dokter gigi termasuk ke dalam kelompok yang paling berisiko terjangkit COVID-19. Hal tersebut dikarenakan dokter gigi harus kontak dekat dengan pasien sehingga rentan terpapar aerosol serta droplets dari rongga mulut pasien. Selain itu juga, praktik dokter gigi dapat menyebabkan kontaminasi silang apabila tidak dilakukan pencegahan yang tepat. Oleh karena itu, dokter gigi perlu memiliki pengetahuan mengenai virus corona sebelum melakukan praktik, serta harus mampu melakukan manajemen pasien yang sesuai dengan standar surat edaran PDGI. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimanakah tingkat pengetahuan, yang kedua, bagaimanakah manajemen pasien, dan yang ketiga, yaitu apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya terdapat 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya sendiri untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk tujuan khususnya dibagi menjadi 2, yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan untuk mengetahui manajemen pasien dokter gigi. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini yang dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi dunia pendidikan, dan manfaat bagi masyarakat. Untuk ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam ilmu kedokteran gigi masyarakat. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Coronavirus atau yang disingkat dengan COV merupakan virus zoonotik yang bersirkulasi di hewan yang dapat berkembang dan menginfeksi manusia seperti halnya SARS-CoV-2. Di mana laporan awal dari COVID-19 ini kebanyakan datang dari Provinsi Hubei, lalu bertambah ke provinsi lainnya di seluruh Cina yang menyebabkan jumlah kasus meningkat secara eksponensial. Transmisi COVID-19 ini sendiri bersumber dari beberapa hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Huanan, Cina, di mana rute penularannya terdiri dari droplets, kontak tidak langsung, vesel oral, ibu ke anak, dan melalui aerosol. Di mana host yang rentan terkena COVID-19 ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan orang yang terjangkit atau terinfeksi dari COVID-19. Selain itu juga risiko infeksi tinggi pada petugas layanan kesehatan, di mana salah satunya yaitu dokter gigi. Dikarenakan banyak prosedur gigi yang menghasilkan aerosol serta droplets yang dihasilkan seperti alat-alat high speed handpiece, triple sealing, ultrasound yang mungkin terkontaminasi virus COVID-19. Untuk gejala klinis dari COVID-19 dibagi menjadi berdasarkan level keparahannya, yaitu ringan, sedang, parah, dan kritis. Untuk diagnosisnya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan nucleic acid test, serologic diagnosis, dan imaging teknologi. Untuk penata laksanaannya sendiri akan berfokus pada perawatan suportif seperti oksigenasi, ventilasi, dan manajemen cairan. Pencegahan dari COVID-19 sendiri dapat dilakukan dengan proteksi dasar, memutus rantai dengan isolasi, serta deteksi dini.
Selanjutnya yaitu membahas mengenai subbab pengetahuan. Pengetahuan sendiri memiliki tingkatan yaitu dimulai dari rasa tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana pengetahuan dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan mengenai informasi-informasi mengenai objek yang diteliti. Hasil kuesioner tersebut nantinya akan di-scoring dan dikategorikan menjadi baik, cukup, dan kurang. COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang terbaru yang saat ini masih perlu digali mengenai informasinya. Oleh karena itu, dokter gigi perlu memiliki pengetahuan mengenai informasi-informasi mengenai virus dari COVID-19 untuk mencegah terjadinya penularan di lingkungan praktiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Gambhir pada 215 dokter gigi di India menemukan bahwa hanya terdapat 30,2% dokter gigi yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Selanjutnya mengenai surat edaran PDGI mengenai COVID-19, di mana PDGI mengeluarkan surat edaran yang berisikan informasi mengenai pencegahan transmisi COVID dalam praktik dokter gigi, serta manajemen pasien dalam masa pandemi COVID-19. Untuk pencegahan transmisi COVID-19 dalam praktik dokter gigi dapat dilihat di slide, di mana WHO juga merekomendasikan pencegahan atau pembatasan penyebaran COVID-19 dengan standar precaution, yaitu yang pertama, hygiene tangan. Yang kedua, hygiene respiratory. Yang ketiga, yaitu mengenai APD, di mana APD yang sesuai dengan digunakan pada masa pandemi ini, yaitu APD pada level 3 dengan menggunakan penutup kepala, pelindung mata, pelindung wajah, masker N95, surgical scrub, sarung tangan double steril, dan sepatu boot. Selain itu juga pasien diminta berkumur dengan menggunakan hidrogen peroksida serta povidone iodin sebelum dilakukannya perawatan. Untuk manajemen pasien yang diatur dalam surat edaran PDGI yaitu yang pertama menerapkan pengenalan dini gejala, tindakan pencegahan tambahan, pelaporan administratif, serta kontrol lingkungan. Untuk kerangka konsepnya sendiri, di mana COVID-19 ini dapat ditularkan melalui kontak langsung, aerosol, dan droplets, di mana ketiga rute tersebut merupakan rute yang paling riskan bagi dokter gigi. Oleh karena itu, dokter gigi perlu memiliki tingkat pengetahuan mengenai karakteristik, epidemiologi, gejala klinis, serta transmisi dari COVID-19. Selain itu juga, dokter gigi perlu melakukan manajemen pasien mengenai initial screening, tindakan pencegahan tambahan, pelaporan administratif, serta kontrol lingkungan. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Badung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Desain penelitiannya sendiri adalah desain cross-sectional analytic, di mana populasi targetnya merupakan dokter gigi yang di Kabupaten Badung, sedangkan untuk populasi terjangkaunya yaitu dokter gigi yang praktik swasta selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Badung, Bali. Untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri menggunakan teknik purposive sampling dengan besar sampel sebanyak 94 orang atau 94 responden. Berikut merupakan kriteria inklusi serta eksklusi dari penelitian ini. Definisi operasional, di mana variabel dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel pengetahuan yang merupakan variabel bebas dan variabel manajemen pasien yang merupakan variabel terikat. Nah, kedua variabel ini akan nantinya diukur menggunakan kuesioner, di mana hasil pengukuran akan diberikan skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 apabila jawaban salah. Hasil scoring tersebut akan dikategorikan menjadi kategori baik, cukup, serta kurang. Untuk sumber data dari penelitian ini bersumber pada kuesioner, di mana penelitian dilakukan di Kabupaten Badung selama kurang lebih 3 bulan, yaitu bulan Maret hingga Mei 2021. Berikut merupakan alur dari penelitian. Untuk teknik analisis datanya sendiri digunakan analisis univariat untuk melihat distribusi variabel dan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang ada. Selain itu juga dilakukan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Data hasil penelitian juga akan diolah menggunakan program SPSS dengan uji chi-square. Hasil penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dari tanggal 23 Maret hingga 2 Mei 2021, dilakukan secara online dengan menggunakan WhatsApp grup PDGI Badung, serta SMS, di mana didapatkan tanggapan
dari penyebaran kuesioner secara online sebanyak 109 tanggapan, tetapi terdapat beberapa kuesioner yang diisi lebih dari satu kali oleh dokter gigi, sehingga didapatkan sebanyak 94 kuesioner yang akan diolah datanya dan didapatkan hasil penelitian seperti pada tabel, di mana tabel berikut merupakan tabel berdasarkan karakteristik responden, berdasarkan usia, di mana mayoritas responden berada pada kelompok usia 25 hingga 35 tahun, yaitu sebanyak 52 responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 28 responden, perempuan sebanyak 66 responden. Sedangkan berdasarkan tempat praktiknya sendiri, mayoritas responden bertempat praktik di klinik, yaitu sebanyak 90 responden. Untuk hasil penelitiannya sendiri, dilakukan analisis univariat dan didapatkan hasil penelitian seperti pada tabel dan grafik berikut, di mana variabel tingkat pengetahuan, responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 8 responden, responden dengan tingkat pengetahuan cukup sebanyak 37 responden, dan mayoritas responden berada pada kategori baik, yaitu sebesar 49 responden. Selanjutnya yaitu variabel manajemen pasien, di mana pada variabel manajemen pasien ini didapatkan bahwa sebagian besar dari responden berada pada kategori baik, yaitu sebesar 62 responden, sedangkan sebesar 32 responden berada dalam kategori cukup. Untuk hasil analisis bivariat dapat dilihat pada tabel, di mana mayoritas dari responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik dengan manajemen pasien yang baik, yaitu sebesar 42 responden. Dilakukan juga uji chi-square dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,0000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel manajemen pasien. Selanjutnya yaitu pembahasan, di mana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh gambaran tingkat pengetahuan gigi dari responden, yaitu frekuensi tertinggi pada tingkat pengetahuan baik, yaitu sebanyak 49 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Badung telah memahami mengenai karakteristik epidemiologi, gejala klinis, serta transmisi dari COVID-19. Tingkat pengetahuan ini sangat berperan penting dalam menghadapi pandemi, dikarenakan karakteristik lingkungan dokter gigi yang mengakibatkan tingginya risiko infeksi silang antara dokter gigi dengan pasien. Sehingga identifikasi gejala klinis COVID-19 dapat membantu dokter gigi untuk mengenali penyakit tersebut sedini mungkin dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan oleh Meng menyebutkan bahwa meningkatnya pengetahuan dokter gigi mengenai fitur virus, karakteristik, epidemiologi, spektrum klinis, serta pengobatan merupakan salah satu strategi yang efisien untuk mencegah, mengendalikan, serta menghentikan penyebaran dari COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Kamate pada tahun 2020 dengan responden dokter gigi di seluruh dunia, ditemukan bahwa dokter gigi memiliki tingkat pengetahuan dan skor praktik yang baik yang penting untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Gambaran manajemen pasien dokter gigi yang praktik swasta di klinik maupun rumah sakit swasta di Kabupaten Badung, mayoritas berada dalam kategori baik, yaitu sebesar 62 orang. Di mana dalam menghadapi pandemi ini, dokter gigi harus mengetahui perkembangan terkini dan mengikuti pedoman yang telah dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19, di mana untuk mencegah penularan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan manajemen pasien yang baik, di mana manajemen pasien pada penelitian ini diukur dengan melalui kuesioner yang berdasarkan pada surat edaran dari PDGI. Yang terdapat 4 poin utama dalam penelitian pada variabel manajemen pasien ini, yaitu yang pertama initial screening, di mana dokter gigi pada saat praktik telah menerapkan initial screening yang baik dengan kontrol status kesehatan umum terhadap pasien yang datang dengan menggunakan formulir screening pasien COVID-19 yang telah disebarkan oleh PDGI. Selanjutnya yaitu mengenai poin tindakan pencegahan tambahan, di mana penggunaan alat pelindung diri pada dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Badung sebagian besar telah mengikuti anjuran PDGI, yaitu menggunakan APD level 3, di mana untuk pencegahan tambahan pada penyebaran droplets dan aerosolnya sendiri sudah dilakukan dengan berkumur menggunakan hidrogen peroksida atau povidone iodine sebelum pasien dilakukan pemeriksaan, di mana menurut penelitian salah satu cara yang paling efisien untuk menurunkan proporsi mikroorganisme aerosol oral adalah menggunakan obat kumur plus prosedur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 59,5% dokter gigi di Kabupaten Bandung masih belum dapat menerapkan penggunaan rubber dam. Padahal rubber dam sendiri secara signifikan dapat mengurangi penyebaran droplet serta aerosol yang mengandung saliva dari pasien sebesar 70% pada saat melakukan perawatan dengan menggunakan handpiece atau ultrasonic. Poin ketiga yaitu mengenai pelaporan administratif, di mana mayoritas responden telah melakukan pelaporan administratif yang baik dengan mencatat hasil anamnesis dan perawatan pasien ke dalam rekam medis, serta mencatat formulir screening pasien yang telah dilakukan. Poin yang terakhir yaitu kontrol lingkungan, di mana dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Bandung telah membersihkan benda dan alat kedokteran giginya dengan menggunakan etanol 70% sebelum melakukan proses sterilisasi dengan autoclave. Dilakukan juga pembersihan atau desinfeksi rutin permukaan alat serta lingkungan kerja praktik dokter gigi. Selain itu juga, dokter gigi meningkatkan kontrol infeksi dan pembuangan alat serta benda tajam, serta manajemen limbah medis di lingkungan praktiknya. Kontrol lingkungan sendiri berperan penting dalam manajemen pasien selama pandemi ini, dikarenakan SARS-CoV-2 dapat bertahan di permukaan selama beberapa jam maupun beberapa hari tergantung pada jenis permukaan, suhu atau kelembapan lingkungan. Hal tersebut memperkuat pentingnya kebersihan tangan serta desinfeksi menyeluruh pada permukaan di lingkungan di klinik gigi sendiri pada masa pandemi ini. Hasil penelitian secara menyeluruh didapatkan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan baik dan cukup mengenai COVID-19 dapat melakukan manajemen pasien dengan baik, di mana hasil uji chi-square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,0000, di mana hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dokter gigi mengenai fitur-fitur virus seperti epidemiologi, karakteristik, pencegahan, dan penanggulangan dari COVID-19 ini dengan manajemen pasien dokter gigi di Kabupaten Bandung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasar menunjukkan bahwa dokter gigi yang mengikuti pelatihan mengenai COVID-19 secara signifikan direfleksikan dengan praktik yang baik. Berikut merupakan beberapa penelitian yang ditemukan di beberapa sumber, di mana penelitian yang dilakukan oleh Heliel dengan responden dokter gigi di Lebanon mencapai skor pengetahuan yaitu rata-rata 65% dengan indeks tindakan pencegahan rata-rata 71%, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa dokter gigi dengan pengetahuan yang baik dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap COVID-19, di mana hal tersebut merupakan salah satu indikator dalam melakukan manajemen pasien di masa pandemi ini. Namun penelitian berbeda dilakukan oleh kader DKK pada tahun 2020 dan didapatkan bahwa dokter gigi di Yordania mengetahui gejala, cara penularan, pengendalian infeksi, serta tindakan klinik gigi, tetapi dokter gigi memiliki pemahaman yang terbatas mengenai tindakan pencegahan ekstra untuk melindungi staf gigi dan pasien lainnya dari COVID-19. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan bahwa gambaran tingkat pengetahuan dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Bandung mengenai COVID-19 termasuk dalam kategori baik sebanyak 49 responden. Sedangkan untuk gambaran manajemen pasiennya sendiri termasuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 62 responden. Serta terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dan manajemen pasien dokter gigi yang praktik swasta di Kabupaten Bandung dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan nilai p-value yaitu sebesar 0,0000. Adapun saran dari penelitian ini yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen pasien dokter gigi selama pandemi COVID-19 serta dapat melakukan penelitian dalam cangkupan wilayah yang lebih luas lagi. Kendala yang dihadapi oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sulitnya untuk memenuhi jumlah besar sampel, di mana hal tersebut dapat diatasi dengan menghubungi satu persatu responden serta melakukan follow-up kepada responden. Saran bagi dokter gigi yaitu dokter gigi dapat menambah informasi mengenai COVID-19 yang terus berkembang pada saat ini, serta dapat meningkatkan manajemen pasien dalam praktiknya sehingga dapat mencegah penularan COVID-19 di lingkungan praktik dokter gigi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari skripsi saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.